Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wina Fatika Risani. Kali ini, saya akan membahas tentang dampak permasalahan lingkungan tingkat lokal dan global. Kita mulai dari dampak masalah lingkungan lokal. Yang pertama, kekeringan. Kekeringan adalah kekurangan air yang terjadi akibat sumber air tidak dapat menyediakan kebutuhan air bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Dampaknya menyebabkan gangguan kesehatan dan keterancaman pangan. Yang kedua, banjir. Banjir merupakan fenomena alam ketika sungai tidak dapat menampung limpahan air hujan karena proses influasi mengalami penurunan. Itu semua dapat terjadi karena penahan air yang berkurang. Dampaknya gangguan kesehatan, penyakit kulit, aktivitas manusia terhambat, penurunan produktivitas pangan, dan lain-lain. Yang ketiga, longsor. Longsor adalah terkikisnya daratan oleh air karena penahan air berkurang. Dampaknya terjadi kerusakan tempat tinggal, ladang, sawah, mengganggu perekonomian dan kegiatan transportasi. Yang keempat, abrasi. Abrasi adalah terkikisnya lahan daratan pantai akibat gelombang air laut. Dampaknya menyebabkan kerusakan tempat tinggal dan hilangnya potensi ekonomi seperti kegiatan pariwisata. Yang kelima, intrusi air laut. Air laut atau air asin mengisi ruang bawah tanah telah banyak digunakan oleh manusia dan tidak adanya penahan intrusi air laut seperti kawasan mangrove. Dampaknya terjadinya kekurangan stok air tawar dan mengganggu kesehatan. Selanjutnya, kita membahas masalah lingkungan global. Yang pertama, pemanasan global. Pemanasan global atau global warming merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas karbon dioksida, metana, dinitrooksida, dan CFC, sehingga energi matahari tertangkap dalam atmosfer bumi. Dampak bagi lingkungan biogeofisik yaitu pelelehan es di kutub, kenaikan mutu air laut, perluasan gurun pasir, peningkatan hujan dan banjir, perubahan iklim, punahnya flora dan fauna, migrasi fauna, dan hama penyakit. Dampak bagi aktivitas sosial ekonomi masyarakat yaitu gangguan pada pesisir dan kota pantai, prasarana fungsi jalan, pelabuhan dan bandara, gangguan produktivitas pertanian, peningkatan resiko kanker, dan wabah penyakit. Yang kedua, penipisan lapisan ozon. Dalam lapisan stratosfer pengaruh radiasi ultraviolet, CFC terurai dan membebaskan atom klor. Klor akan mempercepat penguraian ozon menjadi gas oksigen yang mengakibatkan efek rumah kaca. Beberapa atom lain yang mengandung bom seperti metal bromide dan halon juga ikut memperbesar penguraian ozon. Dampak bagi makhluk hidup yaitu lebih banyak kasus kanker kulit melanoma yang bisa menyebabkan kematian, meningkatkan kasus katarak pada mata dan kanker mata, serta menghambat daya kebal pada manusia. Yang ketiga, hujan asam. Proses revolusi industri mengakibatkan timbulnya zat pencemaran udara. Pencemaran udara tersebut bisa bereaksi dengan air hujan dan turun menjadi senyawa asam. Dampaknya, proses korosi menjadi lebih cepat, iritasi pada kulit, sistem pernafasan, dan menyebabkan pengasaman pada tanah. Yang keempat, pertumbuhan populasi. Pertambahan penduduk dunia yang mengikuti pertumbuhan secara eksponensial merupakan permasalahan lingkungan. Dampaknya, terjadinya pertumbuhan penduduk akan menyebabkan meningkatnya kebutuhan sumber daya alam dan ruang. Yang kelima, desertifikasi. Desertifikasi merupakan penggurunan, menurunkan kemampuan daratan. Pada proses desertifikasi terjadi proses pengurangan produktivitas secara bertahap dan penipisan lahan bagian atas karena aktivitas manusia dan iklim yang bervariasi seperti kekeringan dan banjir. Desertifikasi ini awalnya berdampak lokal, namun sekarang isu lingkungan sudah berdampak global dan menyebabkan semakin meningkatnya lahan kritis di muka bumi sehingga penangkap karbon dioksida menjadi semakin berkurang. Yang kelima, penurunan keanekaragaman hayati. Hilangnya keanekaragaman hayati merupakan peristiwa penurunan keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh punahnya spesies tumbuhan atau hewan di seluruh dunia, serta pengurangan atau hilangnya spesies secara lokal di habitat tertentu. Dampaknya yaitu kepunahan, kekeringan, banjir, dan kenaikan permukaan air laut. Yang terakhir, pencemaran limbah B3. Limbah B3 adalah bahan yang diidentifikasi memiliki bahan kimia satu atau lebih dari karakteristik mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun,
Penyebab infeksi dan bersifat korosif. Dulunya, dampak limbah B3 hanya bersifat lokal, namun sekarang antar negara pun melakukan proses pertukaran dan limbahnya dibuang di laut lepas. Dan jika itu semua terjadi, maka limbah bahan berbahaya dan beracun dapat bersifat akut sampai kematian makhluk hidup.